Halo sahabat Premier, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat ya. Sahabat Premier, kali ini kita mau ngomongin soal okupasi. Okupasi itu kata dasarnya dari pekerja ya artinya. Tapi untuk lebih jelasnya, saya datengin nih seorang dokter yang memang itu dia ngurusin okupasi gitu deh. Kita perkenalkan Dokter Santi. Dadah dulu dok. Nah, Dokter Santi Puji Lestari spesialis okupasi ya dok ya. Yes, betul. Nah dokter ngomong-ngomong okupasi nih dok, sebenarnya okupasi itu apa sih dan dia ngurusin apa sih dok sebenarnya dok? Ya, ngurusin apa ya? Oke, jadi gampangnya sih, gampangnya itu spesialis okupasi sebenarnya adalah spesialis kedokteran kerja. Oh, jadi kerja ya dok ya? Jadi pasti pekerja nih gitu Oh, kan. yang pasien-pasiennya Kita ngurusin tuh. pasiennya pekerja nih, itu dulu Terus? tuh. Karena biasanya orang suka gini juga, sama ya dok ya, sama terapi okupasi. Nah, dia tuh dok kan? suka Ada kan? apa orang bingung Iya, tuh. dipikirnya sama gitu kan. Oh, terapi okupasi enggak. Jadi kalau terapi okupasi kan mungkin bagian dari rehab medis Rehab, ya. betul. Yang biasanya di klinik tumbuh kembang Betul, gitu. betul Nah, sekali. Kalau okupasi memang pekerja nih. Khusus pekerja ya dok. Nah kalau okupasi ngurusin pekerja, nah bedanya apa tuh dok? Misalnya kan di satu rumah sakit tuh suka ada MCU tuh dok. MCU itu kan ada MCU pekerja, ada juga MCU yang orang-orang umum. Nah itu bedanya apa lagi dok? Ya. Oke, jadi mungkin sebelum ke MCU nih aku mau jelasin sedikit. Jadi kalau ruang lingkupnya Okupasi. okupasi ini memang secara garis besar itu di pelayanan poli kedokteran okupasi. Oke. Sama yang kedua pelayanan di MCU, MCU, tadi medical oke, check up. medical check gitu. Nah, up. tapi dalam hal ini khusus medical check up yang pekerja. Oke. Nah, kalau tadi Kak Oge nanya kan gitu, emang apa sih bedanya gitu dok. kan gitu sama general MCU lah Betul, gitu, betul. Ya, yang paling mendasar kan tentu antara pekerja dengan non pekerja itu kan yang paling mendasar perbedaannya adalah waktu mereka kan banyak dihabiskan di tempat kerja. Tempat pekerjaan, otomatis selain risiko terkena penyakit umum ya kayak kan ISPA, Ya, kayak kolesterol gitu-gitu. tinggi Ya, lah, let's say gitu betul, ya, gula betul. dan lain-lain gitu. Nah, tentu pekerja-pekerja ini juga memiliki risiko terkena penyakit Penyakit yang akibat diakibatkan kerja gitu ya dok. PAK, penyakit akibat kerja. Betul. Nah gitu. Jadi tentu matriks pemeriksaannya ya atau jenis pemeriksaannya apa aja sih yang harus dicek. Nah itu kan tentu idealnya adalah harus disesuaikan dengan risiko kesehatan yang ada di proses kerja dia atau di lingkungan kerja dia. Nah, berarti kalau misalnya sudah dibedakan MCU pekerja sama MCU umum, berarti dokter juga bisa memilah-milah satu perusahaan satu dengan perusahaan lain kemungkinan terjadi resiko kerjanya berarti ya dok ya? Oh iya oke. Jadi maksud Kak Oge mungkin ini karena kan industri beda-beda betul gitu dok. Kan nah terus gimana kita menilai risiko kesehatan? Iya benar dok, gitu ya. begitulah dok ceritanya. Aku bisa membaca pikiran kan. Ternyata ada turunan dukun juga. Itu gimana tuh dok? Iya jadi bisa menilai dari bahaya potensial kita sebut. Oh bilangnya potensial dok, kemungkinan ya. Jadi kita sebut dengan hazard di tempat kerja atau di proses kerja itu kan ada bahaya potensial. Betul. Yang dikenal dengan hazard. Yeah. Nah, bagaimana cara ngenalinnya? Kalau untuk jenis pekerjaan yang low risk, misalkan yang memang risiko rendah, misal kayak yang common lah pekerja kantor misalnya, kantoran, gitu kan, dalam ruangan, betul, gitu kan. Betul. Ya kita mungkin nggak perlu sampai harus melakukan survei ke lingkungan kerja, karena bisa tergambar lah, betul, gitu kan. Kira-kira hazardnya apa? Nggak terlalu banyak. Tapi ketika kita harus melakukan review ya dari pekerja-pekerja yang memang di industri yang sangat bervariasi. Misalkan ada bagian produksinya, ada bagian packagingnya, ada bagian yang nanti dia perlu ada painting mengecat dan seterusnya, kayak gitu kan. Jadi, nah itu kita bisa melakukan atau kita memfasilitasi. Ya, ada servis berupa walkthrough survey. Oh jadi dokter survei ke tempatnya. Betul. Jadi mengidentifikasi bahaya potensial ya yang ada di proses kerjanya itu dengan melalui yaitu tadi gitu survei melihat langsung ke proses kerja. Oh jadi misalnya satu ketika misalnya nih sahabat Premier punya satu perusahaan terus kok pekerjanya banyak yang sakit nih.
takutnya apakah dari perusahaan kita gitu ya, Dok. Jadi betul, dokter betul. diminta untuk melihat kemungkinan-kemungkinannya gitu jadi ya, kayak, Dok. kok ini keluhan ini nggak Sama, cuma satu orang iya, nih gitu ya. banyak Rekan gitu. kerjanya juga banyak nih, udah mulai terganggu pendengarannya misalnya gitu ya. Gitu. Seperti itu ya, seperti Dok. itu. Oke. Nah, Dok, kelebihannya nih, Dok, buat perusahaan sendiri kalau misalnya pekerja-pekerjanya itu dikonsulkan ke bagian okupasi apa tuh, Dok? Oke, iya ini pertanyaannya bagus banget nih Kak Oge ya. Jadi mungkin selain yang pertama tadi menyambung yang tadi ya, yang setelah kita itu. walkthrough survey, Betul. kan kita bisa memberikan rekomendasi matriks pemeriksaannya apa aja sih Ya, yang sesuai, betul. Isinya ya, sesuai Dok, dengan listnya. resiko kerjaannya. Ya. Sehingga mungkin budgetnya sama nih dari perusahaan, tapi bisa lebih tepat sasaran. Betul sekali. Gitu kan? Iya, Nah, iya. itu satu sih kelebihannya. Jadi kemudian yang kedua kita bisa memprovide juga pemeriksaan-pemeriksaan tambahan nih. Jadi misalnya seperti ini, analisis kesehatan mental. Betul. Dari mental health ya. Ya. Nah itu saat ini toolsnya sebetulnya banyak yang bisa digunakan. Tapi dari sisi okupasi lebih kepada kita mau screening kan, screening adanya stres kerja. Betul. Ya, jadi ada suatu tools yang kita sebut survei diagnosis stres ya. Itu nanti bisa hanya melalui kuesioner ya. Jadi si pasien Pekerjanya atau si nulis. pekerja itu dia hanya tinggal scan Iya. barcode gitu dari terus dia Google isi. Form, nah, dia isi dan nanti kita analisis tuh hasilnya sehingga nanti bisa ketahuan stresor yang terbesar di unit kerja atau di departemen kerja A, B, C, ini apa sih gitu. Nah, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi pendekatannya seperti apa nanti, actionnya seperti apa, seperti itu. Dan jadi perusahaan juga bisa dibilang mencegah ya, Dok, terjadi jangan sampai karena stres gitu kan. betul. Atau bisa mencegah juga jangan sampai terjadi pekerjaannya pada sakit kayak gitu-gitu ya, yang Dok. ketiga nih kelebihannya. Jadi yang ketiga tadi kan kita bicara salah satu tujuan medical check up annual atau yang berkala itu kan memang adalah deteksi dini penyakit akibat kerja kan. Iya, betul. Gitu. Selain penyakit umum tentu. Betul. Nah, jadi ketika hasil tersebut direview oleh seorang SPOK, itu tentu concernnya akan berbeda. Iya. Gitu. Jadi ketika kita melihat misalnya deh paling gampang pekerja kantor tadi ya, hazardnya paling banyak gerakan repetitif, berulang. Gitu, misalnya, Iya. Nah, deteksi dini, oke, kita tahu risiko tingginya CTS misalnya, tangan tunnel syndrome. Oke, berarti kita screening dari situ. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi salah satu kelebihan juga sebetulnya. Gitu. Ya, kemudian kelebihan yang lain adalah tadi kalau Kak Oge pernah dengar nih namanya surveillance medis, ya, atau medical surveillance gitu ya. Jadi pencatatan secara berkala dan evaluasi secara berkala gitu yang dilakukan terhadap risiko-risiko penyakit yang bisa menjadi PAK, penyakit akibat kerja. Yang paling sering adalah misal pekerja yang terpajan hazard bising. Oh, ini ya, Dok, telinga ya, Dok. Pendengaran. Ya, itu kan kita kenal ada namanya NIHL ya, jadi noise induced hearing loss. Jadi dia hilang pendengaran yang sifatnya benar-benar bukan temporer lagi, tapi selamanya nggak bisa balik lagi ke semula. Itu karena pajanan bising. Nah, itu bisa kita deteksi dini sebetulnya jadi dari MCU. perusahahan bisa mencegah hal itu terjadi. Betul. Ya, Dok. Jadi concernnya nggak cuma ke individu, tetapi juga ke komunitas pekerja. Gitu, jangan sampai nih gangguan pendengaran yang awalnya mungkin ringan, jadi itu menjadi lebih berat dan malah akhirnya ke NIHL seperti itu. Nah itu gimana caranya supaya pencegahan bisa dilakukan, pekerja-pekerja yang lain nggak sampai kena juga gitu, mengalami keluhan yang sama. Gitu. Jangan sampai lu jangan kerja di kantor itu keluar mudek loh. Padahal ternyata dia bisa betulin ya. Nah, Dok nih, Dok, gitu. Follow up-nya gimana nih, Dok? Kalau misalnya MCU pekerja itu yang masuk okupasi itu follow up-nya gimana, Dok? Apa sama kayak tadi salah satu kelebihan perusahaan yang tadi ya, Dok ya? Iya, oke. Jadi kalau bicara follow up tentu pasti ya kita melakukan suatu follow up. Tapi kalau dari sisi okupasi tidak hanya follow up medis. Follow up medis itu kayak misalkan kita kolesterol tinggi, pasti kan biasanya dirujuk ke dokter internis, gitu kan, dan seterusnya. Itu follow up medis. Tapi di sisi lain juga kita memberikan rekomendasi berupa follow up okupasi. Jadi misal follow up okupasi itu atau kita kenal dengan terapi okupasi sih sebetulnya ya, itu bisa ke individu dan ke perusahaannya nih, ke pemberi kerjanya. Ke individu misalnya kayak tadi deh CTS misalnya CTS. Dia udah ada keluhan nih gitu kan, ketahuan nih dari ini, kemudian ada dari pemeriksaan fisik juga gitu ya, udah mengarah ke sana gitu. Nah, rekomendasi okupasinya itu akan berupa jadi misal stretching yang dilakukan seperti apa, stretching rutinnya, edukasi ergonomi, misalnya posisi
pekerja harus kayak sesuai kayak gitulah. gitu-gitu Itu ya yang dok. paling mudahnya, yang paling yang banyak paling kasusnya ya gitu betul ya. betul betul. Gitu. Atau dan yang kedua adalah rekomendasi kepada perusahaannya nih. Ya, Yang tadi saya sebutkan. betul. Jadi jangan sampai terjadi ke pekerja yang lain. gitu. Iya, jangan sampai satu perusahaan itu ya itu tadi sakitnya sama, kok gitu. jadi cacatnya sama kayak Nah, gitu-gitu ya. Gitu. Jadi pengendalian, kalau kita kenal di istilah okupasi itu program pengendalian apa sih yang sesuai untuk di tempat kerja, yang apa yang harus diprioritaskan di tempat gitu. kerja. Nah, terus gini nih dok, kan ada juga nih pasien-pasien yang maaf ya sahabat Premier, dia stroke atau enggak dia ada satu hal yang membuat dia tuh mungkin nggak bisa kerja, tapi dia bingung dia mesti kemana. Kemudian perusahaannya juga, saya mesti punya surat nih, kamu nggak bisa kerja. Nah itu gimana dok? Kalau misalnya pekerja-pekerja yang memang secara perusahaannya dia mungkin tidak bisa bekerja lagi, atau mungkinkah dia dipindahkan ke divisi yang lain, itu gimana tuh dok? Oke, nah tadi nih satu kelewat ya sebenarnya dari kelebihan apa tuh dok? Perusahaan MCU itu tadi, memang penentuan status layak kerja. Oh layak, kan? Apakah dia layak kerja gitu ya dok? Status layak kerja, fitness to work statusnya. Ya, fitness to work. Nah misalkan kalau tadi Kak Oge bilang nih gitu ya, seorang pekerja gitu post stroke betul gitu ya, dan pada saat di MCU medical check up ternyata memang masih ada sequelae, jadi ya, masih ada gejala sisanya gitu sisa. kan, yang ternyata yang kalau kita lakukan assessment ya, kita lakukan penilaian itu memang sudah bisa dibilang mungkin unfit untuk pekerjaan dia saat ini, pekerjaan dia yang currently yang gitu dia ya, lakukan. yang dia lakukan saat ini gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu tentunya seorang spesialis okupasi itu akan berkoordinasi dulu dengan HRD-nya, HRD perusahaan kan. Perusahaannya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk Ujuk-ujuk kita dia bicara datang. MCU nih ya. Iya. Kita bicara MCU terus lagi ada hasil gitu, ketemu hasil seperti itu. Iya. Ya, kita nggak ujuk-ujuk langsung konfront ke pasien ya, kan, tapi memang koordinasi dengan HRD ya kan, untuk memastikan bagaimana dari toleransi dari sisi perusahaannya gitu, dan nanti kami ya dari SPOK itu menyesuaikan antara kesesuaian tadi kondisi medis dengan pekerjaan job dengan yang dia lakukan, uraian tugasnya dia dengan tuntutan pekerjaan betul. macam itu ya. Dan kita mengeluarkan sertifikat, memang sertifikat kelayakan kerja gitu ya. Jadi nggak misalnya, duh saya udah deh nggak usah kerja, datang perusahaan juga udah kamu saya pecat juga, enggak gitu ya dok? Iya betul. Jadi dikonsulkan dulu ya dok. Dikonsulkan ke SPOK, kita akan memperantarai, akan menjembatani lah antara kebutuhan si pekerja dengan pemberi kerja. Iya. Karena kan win-win solutionnya lah. Iya, karena kan mohon maaf ya dok, sekarang penyakit kayaknya tambah kesini kok tambah muda pun bisa stroke kayak gitu-gitu dong. Ya, jadi betul. memang dibutuhkan ini apa namanya informasi. Kalau memang mereka butuh mesti kemana gitu ya dok. Jadi supaya perusahaan juga dengan legowo mempekerjakan, dan si pegawai juga kalau emang nggak sesuai juga ya mau gimana lagi gitu ya dok. Mungkin kita bisa memberikan rekomendasi ya, mungkin memberikan masukan ke sisi perusahaan. Untuk kondisi medis saat ini yang bersangkutan lebih sesuai di pekerjaan tertentu gitu ya. Jadi atau misalnya memang perlu dilakukan tadi penyesuaian pekerjaan gitu. Bahkan misalkan si pekerjanya itu sendiri mau ujuk-ujuk berobat sendiri pun juga bisa. Masih bisa ya gitu. dok. Jadi maksudnya nggak harus dari sisi perusahaan yang ngirim gitu. Dia pengen mengetahui secara pribadi juga masih bisa ya dok. Bisa gitu ya. Oh iya ngerti. Dok makasih banyak ya dok. Kayaknya semua pertanyaan saya sudah saya timbun bertahun-tahun masalah. Emangnya sembako. Makasih saya jadi lebih ngerti lagi nih dok mengenai okupasi itu apa, kegunaannya buat kami ya sebagai pekerja, kegunaannya buat perusahaan. Jadi nggak melulu kita hanya mikir-mikir sendiri, tapi mendingan kita ada kolaborasi, ada konsul ya dok ya. Jadi nggak ibaratnya kalau bahasa itu nggak mikir jelek sama perusahaan ibaratnya gitu ya dok, nggak seujon. Aduh dokter makasih banyak ya dokter ya. Dokter semoga selalu sehat, siap-siap menerima pekerja-pekerja yang mau mengkonsultasikan. Betul. Satu lagi Kak Oge nih kelebihannya nih Premier Bintaro. Karena kan spesialis okupasi masih belum banyak. Iya benar. Ya, masih belum banyak loh di Indonesia. Kita lulusan tuh masih sekitar 200-an ya. Jadi dan Premier Bintaro ini salah satunya rumah sakit yang memang sudah memiliki spesialis okupasi, dan itu memang masih jarang sih. Iya. Makanya ini. Jadi mudah-mudahan bisa. Nah ini Kak Oge lagi nginformasi nih ke sahabat Premier dok, biar sahabat Premier tahu mesti kemana gitu ya dok. Dokter Santi makasih sekali lagi. Semoga dokter sehat selalu, banyak rezeki ya dok ya. Sahabat Premier, sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Dadah.